Salam jumpa, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 2 September 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sering sekali orang yang nampaknya memiliki kehidupan beragama yang baik memiliki kesombongan rohani. Karena ketaatannya secara lahiriah terhadap aturan-aturan keagamaan, lantas ia merasa dirinya lah yang paling benar dan paling suci, sehingga orang lain harus mengikuti dia. Jika ada orang yang berbeda dengan dia, maka ia begitu gampang mencap orang itu salah, bahkan berdosa. Hal ini yang dapat kita lihat dalam Injil hari ini, di mana orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mengkritik Yesus karena murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi itu. Dari kitab suci kita tahu bahwa orang-orang Farisi sangat taat secara lahiriah terhadap semua aturan Taurat, termasuk puasa. Tetapi sayangnya, tindakan mereka itu tidak didasari oleh kasih. Sehingga apa yang mereka lakukan itu hanya merupakan rutinitas belaka dan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karenanya, tindakan itu tidak membuahkan apa-apa secara rohani, apalagi tidak sampai pada sebuah karya keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup berkeluarga, kita pun sering seperti orang Farisi. Sebagai orang tua misalnya, sering sekali kita beranggapan bahwa kitalah yang paling tahu apa yang terbaik dan harus dilakukan oleh anak-anak kita.
Maka kita sering mendengar ungkapan orang tua tidak pernah salah. Kita lupa bahwa zaman sudah begitu banyak berubah. Apa yang baik dan lazim kita lakukan di masa muda kita dulu, tidak lagi baik dan lazim bagi anak-anak kita sekarang ini, terutama dalam hal teknologi. Demikian juga anak-anak kita. Zaman sekarang ini, begitu banyak anak-anak yang tidak lagi berkomunikasi secara intens dengan orang tuanya. Mereka menganggap orang tuanya gaptek, ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka enggan bercerita dengan orang tuanya. Apalagi kalau ada pemaksaan dari orang tua yang merupakan sebuah sikap otoriter. Saudara-saudariku, jika hal seperti ini terus berkepanjangan di dalam sebuah keluarga, sudah dapat kita pastikan keluarga itu tidak akan mengalami kebahagiaan. Mereka tidak akan pernah mengalami saat manis, saat indah, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus saat mempelai bersama mereka. Karena itu saudara-saudariku, marilah belajar mengubah pola pikir kita, kebiasaan hidup lama kita masing-masing. Tinggalkanlah anggur baru, kebiasaan hidup lama yang tidak berkenan di mata Tuhan. Terimalah anggur baru, kebiasaan hidup baru, sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam seluruh pewartaannya. Hal praktis yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah membaca kitab suci. Saat ini kita dalam bulan kitab suci nasional. Jika selama ini kita begitu jarang atau bahkan mungkin ada yang tidak pernah membaca kitab suci selain daripada mendengarkan di gereja pada hari Minggu, maka mulai hari ini saudara-saudariku, mari sediakan waktu secara pribadi dan alangkah baiknya bersama-sama dengan keluarga untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Jika kita sering dan tekun membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, maka saya percaya semua kebiasaan hidup lama yang tidak berkenan di mata Tuhan itu secara perlahan akan terkikis dari hidup kita. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua, yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka semakin sering kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, pola hidup baru yang berkenan di mata Kristus akan semakin terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dengan demikian, seluruh anggota keluarga kita, saya percaya, akan mengalami saat bersama dengan mempelai, yaitu saat indah, saat berbahagia di dalam naungan kasih Kristus. Amin.